Halo sahabat-sahabat fisika asik, ketemu lagi sama Pak Andi. Kali ini kita akan membahas kesetimbangan partikel. Ya. Jadi kalau kesetimbangan partikel tidak masuk momen di sini, cukup sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Artinya apa? Dia tidak bergerak kiri kanan, berarti jumlah gaya yang bekerja pada horizontal ini 0. Ya, karena nggak ada gaya tentu dia diam, karena gaya itu yang menyebabkan benda itu bergerak. Kemudian dia tidak bergerak atas bawah, sigma Fy sama dengan 0. Jadi kalau begitu benda kita katakan seimbang, tidak bergerak kiri kanan, tidak bergerak atas bawah. Oke. Nah, untuk kesetimbangan partikel, untuk lebih jelasnya, ini mungkin bisa kita sebut ini syarat ya, syarat. Jadi syarat benda itu setimbang. Jadi kalau gitu ini ya namanya fisika ya dihafalkan. Jadi sigma gaya horizontal, sigma gaya vertikal sama dengan 0. Oke. Sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat soal ini. Jadi ini ada benda bermassa M digantung. Akibatnya dia punya W. Ini W. Ingat W sama dengan mg. Mg ini sama dengan T. Jadi tegang tali itu dulu pada waktu kita membahas hukum Newton itu kita bikin dua. Ya, jadi satu menahan beban, satu lagi dia juga bertahan sama yang lain. Ini contohnya misalnya begini. Ini benda kita gantung. Karena dia punya massa ada W nih. Buktinya kalau kita lepas dia jatuh. Karena ada itu menyebabkan dia jatuh. Kenapa dia nggak jatuh? Karena ada tegang tali yang menahan. Nah, ini T ya. Jadi T itu ada dua. Jadi satu ke atas menahan beban, sementara dia juga berpegang sama yang ini. Jadi itu konsep yang harus diingat. Akibatnya ini T, ini T1, nah ini T2. Sebetulnya ada lagi di sini, tapi nggak usah dibuat karena kalau kita bikin pun di sini T2, ini T1, nilainya sama. Kalau ini 50 juga 50. Jadi cukup yang ini saja kita ambil. Yang ini saya kita ambil. Ini T1, ini T2, ini T. Oke. Jadi kalau itu bagaimana kita menyelesaikannya? Karena ini 53, nah kita uraikan gaya dulu. Berarti ini juga 53. Ini sudut bertolak belakang berseberangan. Kalau ini 53, berarti ini T1 cos 53. Nah, ini T1 sin 53. Nah, gitu. Jadi kalau gitu kita buat untuk W sama dengan T. Ini sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, akibatnya T sama dengan W sama dengan M kali G, maka T sama dengan 10 gravitasi 10, maka hasilnya 100 Newton. Nah, itu T. Sekarang T1, itulah T1. Sekarang T1, kita ambil sigma Fx sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0, berarti ini yang X-nya horizontal, berarti T2 sama dengan atau T2 dikurang T1 cos 53 sama dengan 0, kan sigma F sama dengan 0 nih, atau T2 sama dengan T1 cos 53. Maka T2 cos 53 itu sama dengan, sekarang gini, ini perlu dihafalkan, sin 37 itu 3/5. Cos 37 4/5. Tangen 37 itu 3/4. Jadi khusus untuk 53 hafalkan saja. Sin 53 itu adalah 4/5. Cos 53 itu adalah 3/5. Tangen 53 itu 4/3. Walaupun sudut ini nggak istimewa, tapi hafalkan. Berarti kalau itu T1 cos 53, ini dia 3/5. Berarti kalau gitu T1 sama dengan 3/5, T2 3/5 T1. Nah, lalu kita ambil sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, berarti T sama dengan T1 sin 53. Atau T kurang ini sama dengan 0, sama dengan 0. Tapi kita langsung saja T sama dengan T1 sin 53. Berarti T sudah dapat tadi 100. 100 sama dengan
T1 sin 53 adalah 4/5. Nah, kalau kita ambil, kalau kita jadikan dalam bentuk T2, bukan, T ini T1, T ini tadi T2 ya, T2 3/5 T1. Kalau kita ambil T1, dia akan menjadi 5 kali 100 per 4. Kayak gitu. Ini coret, ini jadi 25, ya kan? 5 kali 100 ya, 5 kali 100 dibagi 4. Ini coret, ini jadi 25, maka 125 Newton. Kalau itu berapa T2? T2 sama dengan 3/5 T1. Jadi 3/5 dikali dengan 125, ini coret, ini jadi 25, maka T2 menjadi 75 Newton. Jadi akibatnya apa? T 100 Newton, T1 125, T2 75. Oke. Nah, ini kalau kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Sekarang ada cara yang paling mudah. Kita menamanya pakai aturan sinus. Jadi kita ambil saja begini. Ini adalah T1. Ini T1. Kemudian ini adalah T2. Ini adalah T. Nah, cara begini. Ini sudut belakangnya karena ini 53, ini 53. Berarti ini adalah 37. Jadi kalau gitu yang ini adalah 127 yang ini. 127. Ini 90. Ini karena 53 tambah 90 berarti ini 90 tambah 53 berarti 143. Nah, gitu. Lalu kita susun persamaannya. Berarti T, lihat aturan sinus ya. T, ambil sudut belakang. Untuk T sudut belakangnya adalah 127. Berarti T per sin 127. Untuk T2 sudut belakangnya adalah T2 per sin 143. Kalau untuk T1 sudut belakangnya adalah tegak lurus. Berarti sin 90. Sin 90 derajat. Dalam matematik, jika sin dia terletak di kuadran kedua, jika 90 tambah theta berarti sama dengan cos theta. Jadi kalau gitu T sama dengan, supaya dia 127 berarti di sini adalah 53 karena 37 tambah 90 ke 127 disama dengan cos 37. Jadi sin 127 itu sama dengan cos 37. Karena 90 tambah 37 127. Kemudian T2 ambil rumus ini. Jadi supaya dia 143 di sini 53 sama dengan cos 53. Berarti sama dengan cos 53. Sama dengan T1 per sin 90. Nah, gitu. Jadi kalau gitu T per cos 37. Cos 37 berarti kita ambil 4/5. 4/5. Coba kita ambil dengan T1 saja. Dengan T1 dengan T37 ya benar. Berarti T ini sudah dapat tadi T sama dengan T1 per sin 90. Jadi kalau itu T kita sudah dapat tadi T kita 100. 100 dibagi 4/5 sama dengan T1 91. Maka T1 sama dengan 5 kali 100 dibagi 4. Ini coret, ini jadi 25. Maka 125 Newton. Berapa T2? T2 pakai aja ini. T2 dengan nih, T2 per cos 53 sama dengan T1 per 1. Maka T2 cos 53 sama dengan 3/5. Sama dengan T1. Sama dengan T1. T1 sudah dapat 125. 125 per 1. Ya. 125 per 1.
Akibatnya nih kita kali silang, maka T2 125 dikali 3/5. Ini coret, ini jadi 25. Maka T2 sama dengan 25 kali 3, 75 Newton. Nah, coba kalau dilihat. Kita pakai prinsip kesetimbangan. AC-nya 100, T1-nya adalah 125, T2 75 sama. Ini juga T-nya 100, T1-nya 12, T2 juga 75, AC-nya sama. Jadi kalau gitu mana yang mudah? Kayaknya pakai aturan sinus lebih mudah. Jadi boleh kita pakai prinsip kesetimbangan partikel, boleh kita pakai prinsip aturan sinus. Nah, ini namanya aturan sinus namanya. Nah, oke ya. Jadi mungkin ini bisa dipelajari channel ini, dipelajari kembali bagaimana konsep-konsep matematiknya, konsep-konsep fisikanya, kesetimbangannya, dan selamat mempelajari channel ini supaya lebih paham, bisa diulang-ulang kembali. Oke, fisika itu asik.